Terjadinya wabah penyakit yang melanda Hindia Belanda dan juga mahalnya biaya mendatangkan dokter dari Eropa membuat pemerintah kolonial Belanda mendirikan Stovia untuk mencetak para pribumi menjadi tenaga medis. Siapa sangka di gedung inilah lahir suatu organisasi yang bertujuan utama untuk melepaskan bangsa dari penjajahan. Datanglah dua pemuda pribumi untuk menuntut ilmu di gedung Stovia ini dengan semangat, dengan harapan yang tinggi untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Inilah hari pertama mereka. Temen-temenku mana ya? Kok sepi? Mah, ada orang tuh. Wah, ada kuyang tuh. Wah, Bung dari mana? Dari tadi. Saya dari Glodok. Dari Glodok ke sini ngesot. Wih, ini orang di sini juga. Iya. Waduh, ini teman-teman kita pada kemana ya? Ngomong-ngomong, kita cuma berdua doang nih di sini. Kayaknya yang lain udah pada di kelas deh. Udah pada di kelas. Jangan-jangan kita terlambat ini, nanti dimarahin Menir dong berarti kita nih. Iya. Coba kita lihat-lihat dulu deh ya. Ya. Yuk. Hayo lo, udah cepetan buruan cari kelasnya, kalian telat setengah jam lo. Tapi kayaknya sepi nih. Gimana ya? Sepi banget ini. Sepi. Tapi di depan ada kelas sih. Coba Jangan-jangan kita di masuk. kelas kita. Iya. Megang jadwal nggak? Enggak sih. Nah itu dia. Aku juga nggak megang lagi. Jadi Megangnya apa? aku megang janji manisnya dia aja. Aduh. Wah tapi emang benar-benar sepi nih. Tunggu. Lah ini dia nih. Oh iya. Waduh kita beneran terlambat nih. Hah, udah tahu terlambat, masih aja bercanda. Udah cepetan masuk. Lah itu ngapain ngendap-ngendap gitu? Hey! Astaga, udah nggak apa-apa, masuk aja, menirnya baik. Aduh, kayak gitu mau jadi dokter. Udah masuk aja. Hei, jangan selonong boy. Minta maaf dulu sama menir, kasih tahu alasan kalian kenapa terlambat. Tadi mau ke sini. Nyari jadwal dulu. Iya, bener kasih jadwal tuh. Nah, ternyata itu jadwal bukan puasa. Lah kita kan jadi salah ya Menir ya. Itu maksudnya gitu. Kita boleh teruskan aja. Tuh kan, dibilangin nggak percaya sih. Menirnya tuh baik. Ya udah, sekarang belajar yang betul ya. Tuh satu orang lagi mana tuh? Mau ikut belajar, mau jadi dokter. Sip dah, mudah-mudahan nanti kalian berdua jadi dokter dah ya. Dan inilah dia teman-teman, suasana ruang kelas di Stovia. Untuk bersekolah di sini ada beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon siswa yang mendaftar di Stovia ini. Syarat yang pertama adalah kalian harus lulus dari sekolah rendah Eropa dan juga ketika mendaftar di Stovia ini kalian akan dites matematika. Wow, dan tentunya harus lulus dong tes matematika tersebut. Selain itu juga kalian wajib banget harus bisa bahasa Belanda karena bahasa Belanda itu akan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar di sini dan juga bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan kampus Stovia ini. Wow. Persyaratan tersebut dibuat karena pihak Stovia mengikuti kurikulum yang berlaku di Eropa. Berarti standarnya sama nih kayak di Eropa walaupun sekolahnya di Hindia Belanda. Sebetulnya nama Stovia itu mulai dipakai sejak tahun 1900 karena sebelumnya sekolah ini bernama Sekolah Dokter Jawa. Orang Indonesia sekarang banyak yang salah paham tentang nama Sekolah Dokter Jawa. Mereka selalu berpikir bahwa sekolah ini hanya khusus untuk orang-orang Jawa. Padahal mau dari suku apapun, kalau memenuhi syarat ya boleh aja sekolah di sini. Cuma karena pada saat itu kebanyakan yang sekolah di sini dari suku Jawa, makanya banyak orang Indonesia yang salah kaprah dengan menyebut sekolah ini khusus untuk orang-orang Jawa. Padahal tidak seperti itu.
Selain karena sedang mewabahnya suatu macam penyakit di Hindia Belanda, lebih tepatnya di Pulau Jawa, dan juga mahalnya mendatangkan dokter dari Eropa, pihak Belanda mendirikan Stovia ini karena sedang berlakunya politik etis atau sistem politik balas budi, yang salah satu aturannya adalah mewajibkan pemerintah kolonial Belanda untuk menyediakan pendidikan bagi kaum pribumi. Maka dari itu, lahirlah Sekolah Kedokteran Jawa yang akhirnya berubah nama menjadi Stovia. Walaupun begitu, setiap siswa yang lulus dari Stovia ini tidak serta-merta setara atau setingkat dokter dari Eropa. Mereka hanya setingkat mantri saja. Itu ngomong-ngomong, si Vian mau nyatet pakai apa itu? Kagak bawa alat tulis. Pinjam alat tulisnya dong. Saya nggak bawa nih. Mas, budak mas. Budak dia. Cari lagi. Mas, pinjem pulpen. Ada nggak? Mas, mas, tangannya mas. Ini udah selesai, ini udah mau selesai kelasnya mas. Ya ilah mas, budak juga dia. Aduh, teman-teman kita nggak ada yang bener ini. Udah terlambat, bisanya ngerusuhin kelas doang. Udah, sekarang cepetan ke kelas berikutnya. Bisa-bisa nanti malah di DO dari Stovia. Tunggu deh, ini kelas diisi apa nih? Oh, ternyata ini bukan kelas kalian. Kelas ini lagi dipakai sama pihak Stovia untuk ngasih tahu ke rakyat Indonesia tentang dimulainya kolonialisme atau penjajahan dari bangsa Eropa. Dalam hal ini, yang dipamerkan adalah awal kedatangan bangsa Portugis dan juga Belanda, Verdomah. Ini adalah replika kapal bangsa Portugis yang datang ke Nusantara pada awal abad ke-16. Bangsa Portugis pada awal kedatangannya ke Nusantara dengan tujuan hanya untuk berdagang. Tapi lama-kelamaan bangsa Portugis mulai ada niat untuk menguasai Nusantara dan juga memonopoli perdagangan hanya untuk kepentingan mereka. Sampai akhirnya datanglah bangsa Belanda dengan VOC-nya yang bertujuan sama dengan Portugis. Bangsa Belanda ini akhirnya bisa menjajah di Nusantara dengan waktu yang cukup lama. Hal itu bisa terjadi karena selain persenjataan dan peralatan mereka yang lebih modern, faktor penting lainnya adalah bagi mereka, rakyat Indonesia itu gampang banget dihasut dan dipecah belah. Makanya mereka bisa lama menjajah di negara kita. Jadi, Bung, kita kan sama Menir Rol, kita belajar bahasa Belanda. Nah, kita kan tadi dikasih jadwal nih. Nah, kita harusnya masuk ke kelas mana nih? Kelas 2 tadi kan kosong, yang 2 tadi. Berarti kayaknya kelas yang di depan deh. Berarti kita nyari-nyari lagi nih. Iya. Ya udahlah, yuk. Daripada di skors, kan suatu kebanggaan kita bisa sekolah di zaman Belanda ya kan? Kapan lagi? Lah ini kosong lagi nih. Iya dong, kosong karena kelas ini masih dipakai untuk ruang pamer yang mengisahkan keberanian para pahlawan kita dalam mengusir penjajah yang datang ke Nusantara. Walaupun perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita itu masih bersifat masing-masing atau belum ada rasa persatuan dan kesatuan. Meskipun begitu, perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan kita sudah cukup membuat para penjajah kita kerepotan. Gimana, itu udah ketemu belum kelasnya? Waduh, ternyata 3 kelas kosong. Gimana ya? Bentar lagi nih mau nggak mau nih. Permisi, Menir. Kita mau belajar lagi, Menir. Iya. Masuk aja, masuk. Kalian berdua itu sekarang masuk ruang pamer bangkitnya pendidikan kaum Bumi Putra. Di ruangan ini kita akan dikasih tahu mulai adanya kesadaran dari kaum pribumi akan pentingnya suatu pendidikan formal. Para tokoh dan para pejuang kita mulai mengubah pola untuk melawan penjajah yang tadinya hanya melawan penjajah dengan kekuatan fisik. Pada tahap ini mulai digencarkan pendidikan untuk kaum pribumi dengan tujuan meningkatkan intelektual kaum pribumi untuk melawan para penjajah. Si Irfan mau nanya apa tuh? Kita tumben-tumbenan boleh sekolah sama Belanda. Ada apa dengan Belanda? Itu dia, kan biasanya kan pribumi kayak kita gini kan mau sekolah aja susah banget. Betul. Nah ini tumben-tumbenan nih, Belanda ngebolehin kita sekolah, malah kita mau jadi dokter lagi, ya kan? Iya,
gitu kan. Kenapa? Ini jangan-jangan gua curiga ini Belanda duitnya habis. Iya, jangan dibongkar dong, jadi ketahuan kan tuh. Daripada keluar uang banyak untuk datengin dokter dari Eropa, mending uangnya disimpan aja untuk memperkaya negara Belanda. Haha, ayo sekarang sungkem dulu sama dokter Wahidin. Tunggu, ini kayaknya kalian salah masuk kelas lagi deh. Tuh kan, kalian salah masuk ruangan lagi. Ternyata ini adalah kelas miliknya senior kalian. Kakak kelas kalian berdua ini sedang rapat untuk mendirikan suatu organisasi yang bertujuan utama untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Kakak kelas kalian berdua ini sedang rapat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo yang merupakan cikal bakal perkembangan organisasi modern di tanah air dan juga dimulainya perubahan pola perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan masih masing-masing belum bersatu padu dan juga hanya mengandalkan kekuatan fisik semata menjadi perjuangan bersama tanpa membeda-bedakan asal daerah, suku, agama, serta status sosial dan perjuangan yang akan mereka lakukan ini dengan jalan diplomasi. Organisasi Budi Utomo yang dibentuk di Gedung Stovia ini juga menjadi inspirasi para tokoh lainnya untuk membentuk organisasi yang lain dengan tujuan sama, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan. Jadi nggak enak kita salah. Kok bareng tuh? Nggak enak sama senior kita gagal. Iya, mereka lagi rapat mau mendirikan Budi Utomo gitu. Pendirinya siapa? Pendirinya Pak Sutomo. Iya, kita sih tadinya mau bertukar pikiran juga sama senior kita, cuma Kita nggak ada apa-apanya. iya, kita masih mahasiswa baru. Aku juga bobrok. Bobo. Iya, kita cari teman kita aja. Ayo dong, masa belum ketemu-ketemu itu kelasnya? Saya malu nih sama subscriber dan juga penonton. Lah itu malah jalan balik ke sana. Salah jalannya, hei, putar balik. Ayo cepet, jangan bikin malu. Lari, cepetan, lari. Yo, Irfan masuk yo. Awas, hati-hati. Ya udah, istirahat dulu. Ini jam istirahat. Aduh, kelakuannya si Irfan. Udah cepetan masuk ke kantin karena ini jamnya istirahat. Ini mahasiswa berdua pada nyasar lagi kagak nih? Aduh, giliran nyari kantin aja bener. Nah teman-teman, ini adalah kantin Gedung Stovia. Kantin ini biasa dipakai oleh mahasiswa Stovia ketika jam istirahat untuk mengisi perutnya yang lapar sambil bersenda gurau. Astaga, kelakuan si Irfan makin jadi. Nih saya curiga mereka berdua abis ini tepar nih. Nah itu lonceng tanda kalian berdua harus segera masuk kelas lagi. Ayo cepetan biar nggak terlambat lagi kayak tadi. Si Vian sekarang yang megang kamera ya tugasnya. Tapi kayaknya kelas kalian berdua itu udah deket deh. Coba di pintu sebelah kiri itu kalian masukin. Lihat di dalamnya bener nggak itu kelas kalian. Tapi tunggu dulu deh, kok banyak alat-alat medis ya di kelas ini? Oh, ternyata kalian ini masuk ke ruang pamer alat-alat medis yang digunakan para mahasiswa Stovia saat itu untuk mereka berpraktek dan juga sekaligus mengenal alat-alat yang akan mereka gunakan ketika sudah menjadi dokter nantinya. Alat-alat medis yang dipamerkan di sini tentunya pada zaman itu adalah alat-alat medis yang tergolong modern di zamannya. Alat-alat medis yang dipamerkan di ruangan ini mayoritas didatangkan dari luar negeri alias diimpor oleh pemerintah kolonial Belanda guna menunjang segala kegiatan dalam dunia kesehatan di Hindia Belanda. Baik itu untuk pelayanan kesehatan untuk warga Belanda dan Eropa maupun warga pribumi. Tapi untuk kalian berdua kayaknya belum saatnya deh masuk kelas ini. Ini bukan kelas kita nih, kayaknya kelas senior kita nih. Soalnya di jadwal kita kelasnya kelas itu anatomi tubuh. Kita nanti kenalan nama hidung mana, mulut mana gitu kan. Gemblung, itu mah namanya anggota tubuh, bukan anatomi tubuh. Anak kecil juga tahu itu. Berarti kita nanti kalau udah jadi dokter kita pakai alat-alat ini ya?
Halah, terserahlah, atur aja hidupmu, Vian. Udah, kita cari kelas kita dah. Cari terus, tapi kok saya mulai kesel ya. Nyari kelas. Di mana kelas kita? Aduh, masih belum ketemu juga tuh kelasnya. Tuh penonton udah mulai ngantuk tuh. Besok juga harus puasa. Ya udah teman-teman, nanti saya lanjutin di video selanjutnya ya. Terima kasih.